Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, sahabat-sahabat semuanya. Ini di episode yang ketiga. Saya akan mengecek pupuk hijau daun saya setelah beberapa hari. Dan yang lebih penting daripada ini semuanya, saya juga akan memberikan informasi karena ini adalah di lahan yang sempit. Jadi ketika kita melakukan kompos pupuk hijau daun yang telah saya tutorialkan, kita tidak perlu menambah materi tanah lagi. Nah, kita justru dari manfaat ini semuanya, kita bisa memiliki tanaman-tanaman baru tanpa harus menambah tanah dari luar. Cukup kita memanfaatkan tanah-tanah yang rembesan di sekitar pot, di sekitar ekosistem tanaman itu sendiri, mampu untuk menambah tanaman-tanaman yang baru. Jadi tutorial ini saya rasa sangat penting karena selama ini betapa sulitnya untuk membawa tanah dari satu tempat ke tempat yang lain, apalagi tempatnya di lantai 1, lantai 2 dan sebagainya. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, mari kita simak sama-sama video saya, mari kita belajar bersama. Semoga sahabat-sahabat semuanya yang menyukai unggahan video saya dapat manfaat dari tutorial saya, dan semoga bermanfaat kawan. Mari kita belajar bersama. Baiklah kawan, ini juga ada beberapa potongan sampah dapur. Nah ini kawan, setelah beberapa hari itu seperti ini. Jadi setelah adanya interaksi dengan mikroba-mikroba, ini sudah tidak penuh lagi. Jadi sudah berapa persen terjadi interaksi di sini sehingga volume dari hijau daun sendiri itu berkurang. Nah, ini kita bisa menambahkannya seperti ini lagi, kawan. Kita bisa menambahkannya seperti ini lagi. Menurut saya, kawan, ini sangat efektif sekali di lahan lantai 1. Bahkan limbah-limbah dapur bisa kita manfaat seperti ini. Dan kelihatannya tempatnya ini adalah kecil dan sedikit untuk budidaya kompos. Tetapi setelah kita praktek, setiap hari itu misalnya ada limbah dapur 1 genggam, 2 genggam, masuk semuanya kawan. Nah ini kita penuhi lagi. Jadi pengurangan materi hijau daun karena terjadi pembusukan dan lain-lain, interaksi dengan mikroba-mikroba akan cepat sekali kita melakukan penambahan. Jadi efektif untuk limbah-limbah dapur. Baiklah kawan, kita juga perhatikan di sekitar apa ini namanya, habitat atau ekosistem yang ada sekitar pot. Kita setelah melakukan pemupukan, juga penyiraman, juga terguyurnya hujan terus menerus, itu yang terjadi akan seperti ini. Jadi kita menemukan larutan-larutan tanah. Nah ini kawan, ini saya rasa juga penting untuk saya tutorialkan, sebab tempatnya di lahan yang sempit. Kadang-kadang kita itu susah untuk membawa tanah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi ternyata di sekitar habitat pot itu sendiri atau sekitar tanaman itu juga
ada rembesan-rembesan dari pot menghasilkan tanah-tanah baru. Nah ini contohnya kawan. Nah seperti ini, berupa lumut-lumut ini. Sekali lagi saya ulang, fungsi pupuk hijau daun. Fungsi pupuk hijau daun bagi tanaman adalah menyediakan unsur hara bagi tanaman. Kemudian memicu aktivitas biologi tanah, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas tukar kation. Dari pembelajaran di buku-buku atau yang pernah saya ingat, itu 4 unsur itu maksud dari kegunaan dari fungsi pupuk hijau daun. Tetapi setelah saya melakukan hal ini itu lama waktunya. Walaupun toh usia tanaman saya di sini yang ada tinggal antara 8 tahun, tetapi saya melakukan seperti ini sudah puluhan tahun. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, saya minta maaf sekali. Jadi fungsi pupuk hijau daun dari keempat fungsi ini akan saya tambah satu fungsinya, yaitu meningkatkan materi tanah di ekosistem tumbuhan itu sendiri. Jadi ini terbukti karena selama di lantai, jadi akan menambah jumlah materi tanah di sekitar habitat tanaman kita ini. Untuk penggemar tabu lampot di lahan yang sempit, semoga tutorial saya bermanfaat dan kita semuanya tidak susah-susah untuk menambah tanah-tanah lagi di media-media tabu lampot kita. Semoga kawan bermanfaat dan tetap semangat. Akhirul dari kata saya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.